Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hosiah, kelas 2A Pendidikan Geografi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang denudasional, yaitu dosen pengampu Bapak Ismail MPD, mata kuliah Geomorfologi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari denudasional. Denudasi berasal dari kata dasar yaitu nud yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau waste wetting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau proses degradasi. Cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Ciri-ciri dari bentuk lahan yang asal terjadi secara denudasional yaitu yang pertama, relief sangat jelas, kedua, tidak ada gejala struktural, yang ketiga, dapat membedakan dengan jelas terhadap bentuk lain, yang keempat, relief lokal, yang kelima yaitu litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satu bentuk lahan. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau wasting, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Yang pertama yaitu pelapukan atau biasa disebut dengan weathering, dari perkataan weather dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca, sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat atau fisik dan kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Pelapukan adalah proses penyelesaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, adapun macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama yaitu pegunungan denudasional. Karakteristik umum, unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi relief yaitu 500 meter. Perbukitan denudasional mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 lebih sampai berkisar antara lebih besar dari 15 sampai 55%. Yang selanjutnya yaitu dataran nyaris atau peneplain. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut dataran nyaris atau peneplain. Selanjutnya, perbukitan terpisah atau inselberg apabila bagian depan dinding pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Selanjutnya, kerucut tarus atau kipas kolovial mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam. Secara individu, fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, tergantung pada besaran dan batuan yang hancur. Selanjutnya yaitu lereng kaki atau false slope, mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Yang selanjutnya yaitu lahan rusak atau badland, merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam sehingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta berigir tajam atau membulat. Selanjutnya yaitu pengertian dari mass wasting. Mass wasting adalah aktivitas pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi sehingga menuruni lereng.
Karena adanya peristiwa mass wasting ini, bentang alam dapat mengalami perubahan, terutama jika mass wasting terjadi dalam skala yang besar. Contoh dari mass wasting yaitu yang pertama tanah longsor, kedua tanah amblas atau tanah ambruk, yang ketiga tanah nendrak, yang keempat tanah mengalir, yang kelima lumpur mengalir, dan selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab mass wasting adalah ada beberapa faktor penyebab mass wasting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemiringan lereng. Karena kondisi lereng yang curam berpotensi memperbesar terjadinya mass wasting. Yang kedua yaitu gravitasi. Gravitasi derajat kemiringan lereng yang semakin besar juga membuat gravitasi yang bekerja juga semakin kuat. Yang ketiga adalah air. Air berfungsi sebagai penambah besar gerakan serta penambah beban yang mempermudah gerakan. Yang keempat yaitu gempa atau getaran. Bisa disebabkan oleh faktor alam, bisa karena mesin. Yang kelima yaitu curah hujan. Semakin tinggi curah hujan berakibat pada lintasan air di lereng juga semakin besar dan berpotensi menyebabkan erosi. Yang keenam yaitu perubahan kondisi vegetasi. Merupakan kondisi lereng gundul akan mempermudah terjadinya mass wasting dibanding jika lereng ditumbuhi banyak vegetasi dengan akar yang kuat. Bahasan selanjutnya yaitu jenis mass wasting atau tipe mass wasting. Ada beberapa jenis mass wasting atau tipe mass wasting. Yang pertama yaitu rayapan tanah atau soil creep. Adalah suatu proses gerakan tanah yang terjadi sangat lambat. Yang kedua yaitu aliran tanah yang umumnya terjadi di wilayah lembab dengan lereng yang curam. Yang ketiga yaitu aliran lumpur atau mud flow. Pun cara mencegah mass wasting yang seringkali menyebabkan kerugian bagi alam dan manusia. Namun, mass wasting ini bisa juga dicegah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanam pohon kayu yang memiliki akar kuat di wilayah lereng terjal. Yang kedua, tidak membuat sawah di atas lereng terjal. Yang ketiga, menimbulkan getaran di atas lereng. Yang keempat yaitu tidak membangun rumah di bukit yang miring. Itulah tadi penjelasan saya mengenai danudasional dan mass wasting. Kurang lebihnya mohon maaf, tentunya saya masih butuh banyak bimbingan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.